teman-teman? Sudah kelihatan. Ya Pak, ya Pak. Maaf nih jadi telat. Ya teman-teman, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat datang kepada teman-teman semua dan juga selamat datang juga Pak Pendeta. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Pak Pendeta Erik. Sebelumnya kita bernyanyi dulu. Kita menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Teman-teman boleh bernyanyi di rumah masing-masing, di mute semua ya. Baik teman-teman, kita akan bersatu dalam doa. Puji dan syukur kehadirat-Mu ya Bapa, kami berterima kasih ya Tuhan, kami rekan-rekan pemuda berserta juga Pak Pendeta Erik ya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami berkumpul melalui Zoom kami ya Tuhan, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, setiap berkat dan juga rasa syukur kami ya Tuhan, yang untuk-Mu saja ya Tuhan, tidak hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, kami akan memulai kebaktian pemuda remaja ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Kamu memberkati kami di setiap rumah kami masing-masing ya Tuhan. Berkat juga teman-teman kami ya Tuhan yang belum bisa hadir di dalam Zoom meeting ya Tuhan. Bila minggu depan ataupun pekan depan ya Tuhan, mereka bisa tersentuh hatinya untuk dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan menyajikan lagu Bagaikan Bejana sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk
Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ya Pak, boleh Ya, dipimpin Pak. mari kita bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong, kekuatan, harapan kami. Dan dengan kuasa Roh-Mu, Tuhan jugalah yang memberikan kami kemampuan untuk menyatakan setiap firman itu dalam realitas hidup kami. Tuhan mengurapi hamba-Mu untuk melayanikan firman. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca Alkitab kita dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya 14.
Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Oke. Begini katanya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikannya. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Kata Petrus mendengar, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga dengan ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara, ada di antara kamu yang punya hobi memancing. Ya, bukan mancing keributan, bukan. Mancing ikan. Ya, mancing ikan. Saya dulu ketika mahasiswa, saya punya hobi mancing memang. Saya punya kail, saya punya gagang kail itu. Bahkan dikasih dari ada saudara dari titanium. Untuk ikan besar sangat kuat sekali, gitu kan. Dan hobinya itu biasanya malam di tempat pemancingan bawa buku, ya kan, sambil belajar sambil nunggu ikan. Nanti dapat ikan, terus ambil, nanti belajar lagi baca buku lagi sambil nunggu pancingnya kena ikan, gitu kan. Pakai obat nyamuk bakar supaya tidak digigitin nyamuk malam-malam. Itu sampai saya jadi pendeta, pindah ke Bekasi, masih belum mancing. Tapi lama-lama saya berpikir, orang mancing itu gak bisa maju hidupnya. Gue bilang aja, orang mancing gak bisa maju hidupnya, diem. Soalnya kalau maju ya kejebur, ya kan. Orang maju itu, orang mancing juga hidupnya gak efisien, ngabisin waktu. Padahal mancing itu kalau di kolam pemancingan bayar loh. Kalau bayar, misalkan gue mesti bayar
60.000. Pergi aja ke pasar. 50.000 udah dapat banyak. Nggak usah pakai mancing, ngabisin waktu. Tapi saudara yang kekasih, bagi sebagian orang mancing itu hobi, dan bagi sebagian orang mungkin mencari ikan itu adalah sesuatu hal yang memang hidupnya. Hidup mereka memang mencari ikan, hidup mereka memang profesinya nelayan. Hidup mereka memang hidupnya sehari-hari ya memang mencari ikan. Di mana ya? Di danau atau di laut. Nah, saudara, ada beberapa hal yang boleh kita perhatikan dari ayat Yohanes pasal 21 ini. Jadi ketika mereka memang asalnya ketika murid-murid ini dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid-murid, mereka adalah nelayan memang. Ya, dalam bagian Yohanes awal-awal, kitab Yohanes ataupun juga pada awal-awal kitab Matius, Markus, Lukas, itu ketika mereka mencari ikan, lalu kemudian Yesus mendekat dan berkata kepada Petrus, ikutlah aku akan menjadikan kau sebagai penjala manusia. Nah, sedang apa Petrus dan murid-muridnya yang lain dan teman-temannya? Ya sedang mencari ikan. Nah, lalu kemudian mereka menjadi murid Yesus, mengikuti Yesus kemanapun mereka pergi, kemana Yesus pergi selalu diikuti oleh murid-murid ini. Lalu kemudian ketika Yesus setelah mati di kayu salib, ya, dan bahkan setelah peristiwa kebangkitan itu, murid-murid ngapain? Balik lagi, jadi nelayan lagi. Kembali kepada profesi semula dia. Dan pada saat ini ketika mereka mencari ikan gitu kan, tapi mereka nggak dapat. Ini saudara, sebetulnya dia seorang nelayan. Hebat pisan kalau soal mencari ikan, dia tahu bagaimana cara mencari ikan. Tapi sudah semalam-malaman mereka mencari ikan dan mereka tidak mendapatkan. Ya, mereka tidak mendapat ikan satupun. Gitu. Adakah lauk pauk? Anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak. Nah itu ya, tidak. Tapi Tuhan katakan apa? Sebarkan ke sebelah kanan, sok. Nah itu. Ya, ke sebelah kanan ini tempat sesuatu yang sangat istimewa. Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kanan itu tangan istimewa. Tangan kanan adalah orang kepercayaan. Nah itu kan. Karena itu di sebelah kanan, sok sebarkan, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Dan benar apa yang dilakukan ketika mereka patuh, ketika mereka taat, melakukan dan menebarkan ke sebelah kanan, mereka mendapatkan ikan. Dan menebarkan lalu mereka tidak dapat menariknya karena ikannya begitu banyak. Saudara, ada yang paling utama adalah yang pertama ketika kita mengikut Tuhan, bisa saja kita menjadi orang-orang yang hadir di tengah-tengah berbagai macam bidang profesi. Ya kan, sekarang kebetulan kamu mahasiswa. Sekarang kebetulan kamu pelajar. Nanti suatu ketika begitu sudah selesai kuliah atau begitu selesai pelajar, saya mau kerja. Nah, nanti kamu menjadi kerja, entahkah kamu menjadi pekerja, menjadi pegawai, menjadi buruh, ataupun juga menjadi pejabat mungkin. Ya, pegawai dengan kedudukan dan jabatan tertentu, atau kamu menjadi ekspertis, ahli, yaitu kan menjadi orang yang profesional di bidangnya. Profesional itu misalnya profesi ya tukang besi misalnya, atau profesi tukang kayu, profesi khusus gitu ya yang tidak dilakukan oleh orang lain, entah dokter, pengacara ataupun juga dan yang lainnya. Saudara, apapun pekerjaan kita dan apapun profesi yang kita lakukan, saudara, kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang baik kok. Kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan pun juga tidak marah ketika mereka, murid-murid ini, lalu dari nelayan, lalu kembali lagi menjadi nelayan. Ya, nggak apa-apa. Ya kan, bagi Tuhan, apapun yang dilakukan adalah sebagai sebuah suatu pilihan yang terbaik. Tapi yang paling utama, saudara, bahwa apapun yang kita lakukan,
dalam dunia pekerjaan kita atau dalam aktivitas kita sekarang, entah mahasiswa ataupun juga pelajar, maka yang Tuhan mau adalah kita melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengatakan, coba tebarkan ke sebelah kanan. Ikutin aja apa yang Tuhan mau. Karena kalau tanpa kepatuhan, tanpa ketaatan kita kepada Tuhan, maka apapun yang kita lakukan sia-sialah. Tanpa kepatuhan kita dan ketaatan kita kepada Tuhan, apapun yang kita kerjakan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu saudara, dalam bagian Alkitab ini justru dikatakan, ketika Yesus mengatakan, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Lalu murid-murid melakukan dan dia mempunyai ikan dan mendapatkan ikan yang begitu banyak. Kepatuhan. Yang kedua, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa mereka berjumpa dengan Yesus. Ayat ke-7 mengatakan, itu Tuhan. Dan ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia menjumpai. Dia nggak pakai baju, dia pakai baju. Nah, langsung ketemu dengan Yesus. Lalu kemudian apa yang dia ketemu dengan Yesus? Saudara, perjumpaan ini yang membuat kemudian mereka merasakan kehadiran Tuhan yang memampukan dan yang menguatkan mereka. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua ini harus percaya benar, yakin benar bahwa Yesus yang bangkit adalah Yesus yang menyertai. Ya, Yesus yang menyertai. Artinya kesadaran kita bahwa Yesus yang bangkit itu harus selalu ada dalam pikiran. Saudara pernah nggak? Ya, suatu ketika saya mau makan. Ini mah pernah nih benar-benar kejadian waktu saya dulu masih kuliah di Jogja. Gue makan sate sama teman-teman. Itu kan begitu makan sate, terus terang aja gue lupa bawa dompet. Ya kan? Kalau kita makan, kamu lupa bawa dompet, apa yang akan terjadi? Ninggalin KTP, orang ada di dompet. Malu, Pak. Hah? Malu. Kan gua cari tuh dompet di celana di mana. Gitu kan gua lupa bener. Gitu. Saya tidak biasa menaruh dompet itu di jaket. Saya tidak biasa. Sama sekali saya nggak biasa naruh dompet itu di jaket. Itu kan jadi yang saya cari adalah celana. Karena saya biasa kalau naruh dompet itu di celana belakang sebelah kanan. Yang belakang sebelah kanan, aduh gak ada, wah gue lupa nih. Ya gimana, sambil saya tepuk-tepuk dada, tepuk-tepuk dompet, tepuk-tepuk, ya gimana. Begitu saya angkat jaket, saya pegang, kok ada yang kotak nih. Apa? Ternyata dompet gue nyelip di situ. Gitu loh. Ya, jadi gue bayar. Perasaan sih lupa. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup itu kadang-kadang begitu. Kita lupa Tuhan itu ada. Kita lupa Tuhan itu menyerta. Kita lupa Tuhan itu hadir. Kita lupa kita punya Tuhan adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Kita lupa kepada Tuhan yang selalu menyertai dan memimpin kita. Kita seringkali lupa gitu loh. Ya kan? Sama seperti kalau kamu naik mobil, kamu pasti nggak ingat kalau kita punya ban serep. Ya kan? Tapi ya begitu kita kempes, bang, bannya kempes. Kita lihat baru kita ingat, oh ada ban serep. Begitu ban serep dipasang, ternyata ban serepnya kempes juga, yaitu setengah mati loh. Gitu kan? Nah, tetapi ketika kita sadar, oh ya. Jadi saudara, perjumpaan itu, kesadaran kita tentang kehadiran Tuhan. Itu yang penting.
Jadi kalau kamu menghadapi suatu pergumulan, menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan, menghadapi segala hal, yakinlah kamu bahwa saya punya Tuhan kok. Itu saya punya Tuhan yang begitu dahsyat, saya punya Tuhan yang begitu hebat. Saya yakin Tuhan menolong saya. Itu kan karena itu orang Kristen itu selalu optimis. Orang Kristen itu harusnya hidupnya selalu optimis, sukacita, senang, gembira, tidak takut. Kita mah orang yang bukan penakut, mau dibom, nggak takut. Mau diteror, nggak takut. Mau diapain, nggak takut. Ya kan? Kenapa? Karena kita punya Tuhan, biarin aja. Bahkan sekarang ini hebat. Itu kan gereja itu menjadi jalan baik, jalan yang terbaik untuk mencapai surga. Buktinya banyak teroris mau matinya di mana? Di gereja. Itu, ya. Saudara, karena itu betapa hebatnya Tuhan Yesus. Karena itu Yesus naik ke sorga untuk menjadi pemimpin. Yesus naik ke sorga untuk memulai. Yesus naik ke sorga untuk menyatakan kepada dunia bahwa benar. Gitu kan. Ada surga dan Yesus naik ke sorga. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, apapun dan siapapun kita, ayo kita belajar taat. Di dalam ketaatan ada berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Tapi yang lebih daripada itu kita juga sadar. Kita harus sadar selalu dan beriman teguh, dan selalu iman itu diperbaharui terus, bahwa kita punya Tuhan yang sangat dahsyat. Ya, kita punya Tuhan yang hebat. Betul-betul Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Karena itu hidup kita sebagai orang Kristen harusnya selalu optimis, selalu gembira, sukacita, dan selalu hidup dengan pengharapan. Kita tidak pernah takut dan khawatir. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan biarlah Tuhan bekerja. Perjumpaan Tuhan Yesus yang bangkit dengan murid-murid memberikan pengharapan yang begitu kuat. Karena itu saudara, bersama dengan murid-murid kita pun juga yakin kita punya harapan, punya kekuatan dan daya untuk menatap masa depan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas firman-Nya. Selanjutnya kita akan merespon firman Tuhan melalui lagu pujian yang kupikul sebentar. Ubah segala sesuatu ya teman-teman.
Ya, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mungkin ada teman-teman yang ingin didoakan oleh Bapak Pendeta. Ada yang lagi ujian nasional apa sudah lagi menunggu hasilnya. Ada teman-teman, ada yang lagi sakit. Jonathan apa Jonathan? Ngangguk aja. Ada yang mau didoakan teman-teman? Baik, kita berdoa yuk. Ya, Bapa dalam sorga, di saat ini, di tengah-tengah masa pandemi, kami bersama bersuka cita karena Tuhan tetap mengaruniakan kami kekuatan dan kesehatan. Meski ada saudara-saudara kami yang terpapar dan mereka menjadi lemah, tapi kami percaya kuasa yang memulihkan dan menyembuhkan hanya dari Tuhan adanya. Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang bergumul oleh karena bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, dan bahkan beberapa jam yang lalu terjadi gempa bumi di Kota Malang dan sekitarnya. Kiranya Tuhan yang menolong dan menyerta dan menghiburkan saudara-saudara kami, agar di tengah-tengah bencana apapun juga yang terjadi, kami yakin kuasa dan pertolongan Tuhan boleh nyata. Dan di saat ini Tuhan juga yang menyertai setiap kami anak-anak yang akan menghadapi ujian sekolah atau pekan ulangan. Tuhan juga menyertai mereka dengan memanfaatkan kesempatan belajar dengan baik, terutama ketika anak-anak kami akan naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan tolong, Tuhan tuntun, sehingga mereka pun juga boleh mendapatkan sekolah atau bahkan perguruan tinggi yang dicita-citakan. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong, yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Berkati juga orang tua kami Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan dan juga hati yang sukacita dan tulus. Tuhan boleh berkati mereka sehingga apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami semuanya boleh terpenuhi dengan baik. Kiranya Tuhan juga yang menolong ketika saudara kami ada dalam keadaan sakit dan lemah tubuh. Tuhan yang memberkati, Tuhan jugalah yang menyertai sehingga di tengah-tengah kelemahan tubuh kami, maka Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Kiranya Tuhan juga yang menyertai saudara-saudara kami, anak-anak kami ini dimanapun mereka berada, baik yang jauh maupun juga yang dekat, juga Andrian yang ada di Semarang. Kiranya pertolongan Tuhan juga selalu memimpin kami dimanapun kami ada, karena berkat Tuhan itu selalu nyata. Kami sungguh mau berserah ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang menjadi juru selamat kami, adalah penolong kami sejati. Dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami dan masa depan kami. Terpujilah Tuhan. Amin. kita akan menyanyikan lagu penutup Lingkup Pikul. Ini bisa.
badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku, ku tenang sebab kau Ya, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih teman-teman. Oke. Ayo pada on cam, kita mau foto. Buka dong videonya, buka. Ayo. Di potret dulu, siapa yang pakai laptop? Iya Pak, iya Pak. Oke, Ayo. potret dulu. Ayo Wisnu, Bung Kris, Jere, Wes, Andrian. Adrian, Wisnu. Wah. Bung Opi, ada Bung Opi. Kris, mana Kris? Ayo teman-teman, kita tinggal 1, 2, 3, senyum. Lagi. Lagi. 1, 2, 3. Ayo, makasih semua. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa besok. Sudah. Ya, sampai besok ya. Wis, keren.